Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Nah, Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah wawancara seorang wali santri Mahat Al-Zaitun karena anaknya mereka ada sekolah di sana gitu. Nah, yang menyekolahkan anaknya bawain buku, terus saya kenal lah 3 orang di Mahat Al-Zaitun. Ini adalah sebetulnya saya itu udah wawancara eksklusif jadi, dan objektif tentunya, berbeda dengan nanti anak saya itu lebih wawancara-wawancara yang mana yang di channel-channel lainnya. Dalam wawancara ini, wali santri ini mengaku menyekolahkan menyekolahkan anaknya 3 orang anaknya di Mahat Al-Zaitun, dan dari wawancara tersebut terlihat ibu ini sangat anak-anak itu nantinya bagaimana sih happy dan mendapatkan pendidikan sangat percaya yang bahwa ilmu agama Al-Zaitun sama ilmu adalah umumnya itu seimbang gitu. Akhirnya pilihan tepat setelah saya untuk keliling dari menyekolahkan satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lainnya, putra-putrinya. terus dikenalin dengan Mahat Al-Zaitun itu, saya coba berkunjung ke sana gitu ya, sebelum anak sekolah berkunjung ke sana, dan ternyata di sana itu sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Berapa anak ibu yang sekolah? Ada 3. Oh, yang satu di kelas berapa sekarang? Yang satu, yang anak pertama udah lulus. Yang kedua itu sekarang kelas 12. Yang ketiga kelas 10. Tiga-tiganya semua masuk pondok pesantren ya? Sama, semuanya sama. Oke. Bu, mungkin boleh bisa ceritain juga sih dari pertama kali ibu mendaftar di sana itu bagaimana ibu menyampaikan ke si anak tadi untuk pesantren, untuk mondok di pesantren Al-Zaitun yang mungkin lokasinya kan jauh lah ya di tempat tinggal ibu, dan tahu bahwa pondok pesantren Al-Zaitun itu kan boarding school ya, dan anak itu harus tinggal di sana dalam sekian kurun waktu yang mungkin tidak dijenguk oleh orang tuanya. Bagaimana ibu memahamkan kepada anak ibu pada saat itu? Oh iya, jadi sebelum kita menyekolahkan di sana, memang kita survei dulu. Kita survei dulu ke sana bareng sama anak-anak. Jadi itu satu tahun lah sebelum mereka masuk gitu. Jadi setidaknya mereka udah tahu, oh ini tempat yang nanti mereka akan sekolah di sana gitu. Jadi sebetulnya sekolah di Mahat Al-Zaitun itu masuknya itu susah-susah gampang gitu, karena itu sangat ketat aturannya, atau sangat ketat syarat-syaratnya gitu. Jadi anak itu harus hafal 1 juz di juz 30, itu syaratnya. Terus pada saat kita daftar ke sana itu ada berbagai macam seleksi tuh. Jadi kita masuk ke sana itu seleksinya antara lain anak itu sehat dulu, itu dicek kesehatan, bahkan sampai cek kesehatannya itu narkoba ya, lewat tes urin, terus dicek kesehatan kayak paru-parunya itu sampai ke sampai ronsen ya, sampai ronsen kayak gitu. Terus itu untuk kesehatannya. Terus setelah itu ada pengecekan lagi tentang mereka itu kayak buta warna atau tidak, terus mereka paham tentang kayak psikologi itu lah ya. Jadi mereka ditunjukin ada angka-angka yang kayak samar, titik-titik ini, misalnya titik-titik tapi kelihatan di situ ke angka-angka yang lain. Nah itu tuh mereka paham atau tidak, sampai sedetail itu. Terus setelah itu baru wawancara. Nah di sini wawancara itu penentuan diterima atau enggaknya. Jadi pada saat anak diwawancara, saya juga ibunya diwawancara gitu. Nah di situ anak akan diwawancara, apakah mereka itu sekolah di sini keinginan sendiri atau karena keinginan orang tua. Nah biasanya kalau jawab, kan kita terpisah nih wawancaranya, antara orang tua sama anak kan terpisah nih wawancaranya. Jadi kalau misalnya anak memang dipaksa sama orang tua, pasti kan dia bilang apa adanya tuh. Nah itu nggak akan keterima gitu. Jadi kita nggak bisa yang
Dek, nanti kamu bilang gini nggak bisa, karena kan kita nggak tahu ya wawancaranya apa itu. Terpisah ya, Pak? Iya, terpisah. Jadi 2 kali wawancara, yang satu terpisah, yang satu kita berdua bersama gitu. Jadi pada saat terpisah itu ternyata saat saya ditanya apa deh gitu. Jadi Ade di sini kenapa sekolah di sini, dia alasannya apa, terus keinginan sendiri atau keinginan orang tua gitu. Nah, dari jawaban-jawaban si anak ini akan menentukan nanti diterima atau tidaknya si anak tersebut di Mahat Al Zaitun gitu. Begitu juga dengan orang tuanya. Biasanya orang tuanya dikasih gambaran nanti anak-anak akan tinggal di sini di asrama, terus seperti ini. Menurut ibu bagaimana gitu. Jadi dari hasil wawancara itu menentukan anak diterima atau tidak gitu. Jadi nggak segampang misalnya oh ya anak daftar diterima, itu enggak. Harus ada melalui tes tadi ya, seperti kayak hafalan. Nah, 1 juz tadi ya, juz 30 tadi mereka harus hafal. Itu menjadi syarat utama yang masuk sana ya. Oke, dan belum interview lain ya terkait dengan kondisi kesehatan atau apapun ya. Terus pada saat itu berapa ibu biaya yang ibu keluarkan untuk sekolah anak di sana ya? Di sana itu Masuk masuk di kelas berapa pada saat itu, Bang? semuanya saya masukin di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Oh, kalau 1 SMP. Berapa Bu pada saat itu biaya di sana? Kalau di sana itu pakai ukurannya ukurannya dolar ya. Jadi di sana itu $3.500. Dari anak satu kan dari 2 ketiga masih sama? Masih sama. Oh, mungkin dengan jumlah nilai tukar dolar yang berbeda aja ya. Betul. Kalau mungkin pada saat anak yang pertama mungkin nilai tukar dolar mungkin baru 13.000 misalkan, kalau sekarang udah 15.000. Oh, mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Jadi nilai rupiah memang berbeda pada saat anak pertama, kedua, dan ketiga pada saat bayarnya gitu. Tapi sebetulnya dari Mahat Al Zaitun itu nggak berubah karena mereka itu standarnya dolar. Tapi pada saat anak pertama tadi masuk ternyata dolarnya masih lumayan stabil. Terus yang kedua udah tinggi, yang ketiga lebih tinggi lagi gitu. Ya. Jadi, nah terus untuk biaya sendiri Bu, itu dibayar sekaligus atau bagaimana Bu kalau pengalaman Ibu? Kalau pada awal-awalnya itu kita tuh ada pilihan gitu jadi bisa dibayar satu kali pada saat di awal anak masuk sekolah, atau bisa dibayar setiap satu semester kayak gitu. Jadi bisa kita pilih gitu. Terus tapi anak yang ketiga ini itu ada pilihan yang ketiga. Kalau dulu anak yang pertama dan kedua belum. Kalau yang ketiga ini ada pilihan yang bisa dibayarkan setiap bulan. Gitu. Jadi dari 3.500 US dollar tadi itu ada beberapa ketentuan ya pembayarannya. Ada opsi ya, ada opsi pembayaran yang memang ada yang sekaligus, ada yang per semester, ada juga yang per 6 bulan. Nah, selain dari biaya-biaya itu tadi ada biaya apa lagi tuh yang dikeluarkan? Sebetulnya kalau dari sekolah tidak ada, tapi kembali lagi ke anak, misalnya kayak anak ikut ekstrakurikuler gitu ya, kayak misalnya olahraga bela diri misalnya, itu kan ada seragam bela dirinya. Bayar untuk baju seragamnya. Terus kalau misalnya anak ikut kayak hoki gitu, alat-alat hokinya kita beli sendiri misalnya seperti itu sih. Jadi di luar yang tadi itu kebutuhan untuk anak itu tambahannya itu aja. Jadi dari 3.500 tadi adalah itu murni semua adalah biaya pendidikan di sana. Betul. Pendidikan, makan, termasuk. Jadi pendidikan, makan, asrama gitu ya, semuanya sih. Termasuk ya. Makan berapa kali Bu anak? 3 kali. 3 kali. Jadi ada snack juga ya? Ada snack itu 2 kali sih di sana. Jadi di jam istirahat mereka sekolah sama di jam 3-an.